Bincang Asik bareng Uni Muda. So, kawan muda, kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi lagi dari UKM Tapak Suci Uni Muda. Kita langsung aja nih tanya-tanya. Halo kakak-kakak. Halo kakak. Halo, apa kabarnya hari ini kakak-kakak semua? Baik. Baik, oke, boleh. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih, kita mau kenalan dulu. Boleh, silakan dari kakak yang pertama. Perkenalkan, nama saya Arba Gegetu. Saya mahasiswa Uni Muda Sorong. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, saya Putra Setia Rahmadani. Saya mahasiswa Uni Muda Sorong. Oke, jurusannya boleh? Oh, Kayak malu-malu kan? Jurusannya saya ambil agribisnis angkatan 2023. Oke, selanjutnya boleh ke sini. Nama saya Namo Wagera, saya dari Papua Nugini. Saya mahasiswa di Uni Muda. Prodi saya Pendidikan Bahasa Indonesia. Pendidikan Bahasa Indonesia. Boleh, selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Budiarti, saya dari Prodi Akuntansi. Oke, nah kalau muda kakak-kakak yang sudah duduk dengan baju-baju silat yang luar biasa ini, mereka ini baru pulang dari acara atau kegiatan atau kompetisi Makassar Cup. Dan bisa dilihat di sedang dikalungkan ini, boleh ditunjukkan buat kawan muda sekalian. Ada juga kakak Namu, itu keren sekali kawan muda. Mereka mendapatkan medali emas. Totalnya ada berapa tuh Kak Indra? Kak Indra. Kemarin kami berangkat itu sekitar 7 atlet dengan 3 ofisialnya, Kak. Oke, jadi total medali yang didapat? Nah, alhamdulillahnya kemarin kita mendapatkan emas 4, kemudian perunggu 1 dan perak 1 dan satunya sertifikat. Ya, Oke, boleh kasih tepuk tangan? Luar biasa, teman-teman Tapak Suci Uni Muda Sorong. Oke, saya langsung tanya aja nih. Kenapa tertarik ikut Tapak Suci? Apalagi Tapak Suci di Uni Muda Sorong. Boleh, siapa yang mau jawab duluan? Kakak Arba ya, silakan. Kalau menurut saya tertarik itu di mas-masnya. Oke, mas-masnya kenapa tuh? Mas-masnya asik dan baik semua. Oke, mas-masnya asik dan baik. Kalau kakak Putra? Mungkin saya ikut Tapak Suci itu dari SMP kelas 2. Nah, saya mulai tertarik itu semenjak awalnya tuh saya bukan berkecimpung di Tapak Suci atau di silat, tapi di karate. Karate, oke. Cuma di situ mungkin saya kurang dapat feel-nya, kurang dapat. Nah, saya coba dipindah ke Tapak Suci. Nah, Tapak Suci sendiri itu adalah kewajiban gitu di SMP Muhammadiyah. Oke. Jadi mau nyoba, tertarik gitu, akhirnya nyaman, jadi sampai sekarang. Coba-coba nyaman, terusan sampai sekarang. Ya, luar biasa. Kalau kakak Indra dulu nih, boleh silakan. Saya sebenarnya hampir sama dengan Mas Putra ya, Kak. Saya ikut Tapak Suci itu dari SMP. Nah, kebetulan di MTS itu MTS Muhammadiyah dan salah satu eksklusnya adalah Tapak Suci. Nah, jadi saya juga awalnya nyoba-nyoba nih, Kak. Nyoba-nyoba dan akhirnya saya suka di situ dan hobinya itu dan sampai keterusan sampai di UKM Uni Muda. Sampai di UKM Uni Muda. Oke, boleh. Oke, selanjutnya Kakak Namu nih. Nah, plot twistnya nih kawan muda, Kakak Namu ini adalah mahasiswa PNG asal Papua Nugini yang juga memang beberapa waktu lalu sempat ikut podcast begitu ya Kakak Namu, sempat ikut podcast dan juga beliau sekarang jadi coach atau jadi pendamping di Tapak Suci. Gimana Kakak Namu pengalaman menjadi pendamping? Ya itu ke saya itu senang luar biasa. Ya. Bertemu dengan siapa saja waktu dimasuk di Tapak Suci Uni Muda? Pertama kali di Tapak Suci itu saya bertemu teman-teman saudara itu Tapak Suci. Ke saya di PNG, saya ikut karate. Karate, oke. Saya ke sini saya lihat Tapak Suci itu sama karate tapi gaya itu berbeda. Gayanya berbeda. Dan saya pikir saya ikut saja. Oke, luar biasa. Jadi memang kawan-kawan yang sudah duduk di sini memang ini mereka bukan beginner begitu ya, kurang lebih, tapi memang sudah punya basic skill gitu. Luar biasa. Nah, kemudian sampai ke Makassar Cup. Ini kira-kira seleksinya bagaimana itu? Kakak Arba ya, boleh cerita seleksinya sampai lolos ke Makassar Cup dengan teman-teman. Kalau kemarin yang kita berangkat, seleksinya itu kita sparring. Sparring, oke. Sparring, jadi sparring yang mana yang bagus diambil dan kita latihan sampai sudah fix baru kita berangkat.
sampai fix kemudian berangkat gitu. Kira-kira siapa saja yang melatih, Mas Putra? Untuk pelatih di sini tuh ada yang pertama Mas Asep, yang kedua Mas Joko, yang ketiga Mas Kartono, yang keempat Pak Namu sendiri sebagai pendamping. Oke, luar biasa, luar biasa. Berarti memang teman-teman ini rutin begitu ya? Iya. Rutin berlatih. Kira-kira berapa tuh? Berapa kali seminggu gitu latihannya, Mbak Indra? Kalau untuk kita mengejar event ini Kak, jadi hampir setiap hari itu kita latihan. Hampir setiap hari? Jadi Oke. setiap seminggu itu kita hanya diliburkan dari hari Sabtu sama Minggu saja. Oke, untuk istirahat begitu ya? Iya. Kemudian selanjutnya porsir, harus latihan. Kalau untuk biasanya kan kita ada jadwal sendiri. Kalau tidak ada event itu kita latihan rutin seminggu 2 sampai 3 kali. Itu kalau biasa karena sekarang kita sudah rubah menjadi 3 kali. Jadi hari Selasa itu Selasa sore, Kamis malam, Sabtu sore. Oke, teman-teman rajin tuh terus latihan. Iya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Luar biasa, luar biasa. Jadi itu juga salah satu kuncinya begitu ya, kurang lebih rajin latihan bahkan hampir setiap hari dalam seminggu begitu, luar biasa. Nah, kemudian teman-teman sampai ke Makassar. Bagaimana perasaan waktu sampai di Makassar? Kap tulisannya tuh welcome to Makassar. Bagaimana? Kakak Namu boleh duluan. Itu saya pergi ke sana itu saya itu apa? Itu was first time pertama kali pergi ke provinsi lain dari Papua. Apa yang kamu rasakan? What do you feel? Saya merasa itu senang sekali. Saya tidak ada pertanyaan atau berbicara. Berbicara tidak. Kenapa? Saya itu senang sekali. Senang sekali sampai speechless begitu. Iya, speechless. Oke. Nah, yang apa? Yang jadi hal menarik juga karena Kakak Namu ini kan mahasiswa PNG. Kemudian di Uni Muda Sorong 1 tahun kurang lebih, kemudian ke Makassar. Pasti ada namanya tuh language barrier. How do you manage language barrier? Misalnya kamu berbicara bahasa Inggris, kemudian di sana teman-teman pasti di Makassar dan itu skala nasional ya tadi. Mereka berbicara bahasa Indonesia. Bagaimana itu kamu waktu berbicara di sana? Teman-teman berbicara bahasa Indonesia saja. Dan saya lengkap demi lengkap saya mau apa? Maksudnya itu. Mereka berbicara apa? Saya sendiri. Kamu mencoba untuk memahami. Oke, luar biasa. Luar biasa karena memang waktu kita bertanding gitu juga kan bukan hanya fisik yang harus kita siapkan, tentu pasti ada juga strategi-strategi atau teknik-teknik dalam bertanding. Nah, itu saya kepo juga nih karena kawan muda juga mungkin kawan muda di rumah ada yang mau ikut nanti masuk dalam UKM Tapak Suci, boleh juga diulik ini strategi atau teknik-teknik, boleh Mas Putra yang digunakan sampai bisa lolos. Semua itu kita harus paling utama tuh kita harus berusaha untuk yakinkan diri kita. Kita bisa dulu, kita mau belajar itu pasti ada jalannya begitu. Nah, kedua kita harus siap dengan konsekuensi yang ada. Karena namanya olahraga tuh pasti ada konsekuensinya. Itu dari fisik kita, fisik yang memang harus di tempat terus menerus, tidak ada hentinya. Nah, dari teknik pasti kita belajar. Kita teknik dari berbagai macam teknik, dari tendangan, bantingan sampai cara untuk kita menyerang, bertahan itu sendiri. Wow, luar biasa itu ya teknik strateginya. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat strategi dan teknik yang luar biasa. Oke, kalau dengar cerita teman-teman ini sepertinya mereka sudah pernah juara ini sebelumnya. Oke, Kakak Armaya sendiri bagaimana pengalaman sebelumnya? Pasti sudah pernah juara. Sudah pernah. Ya, waktu itu masih semester 5. Ya, ikut pencaksilat di pendidikan jasmani. Terus gabung dengan Pak Asep. Akhirnya dipanggil ke UKM Tapak Suci. Nah, di situ ikut latihan di 3 bulan. Kalau tidak salah itu. Terus diajak mengikuti turnamen Lantamal Cup. Dan akhirnya juara. Ya, juara. Di situ juara 2. Dan seterusnya lagi. Buat semangat begitu ya. Semangat itu terus berlatih. Ada kompetensi lagi ikut Makassar Champion Cup.
Di situ juga dilatih sampai ke sana. Waktu itu juga agak masih takut sih. Ragu-ragu begitu. Ragu. Tapi akhirnya dengan doa pasti bisa. Dapat emas. Alhamdulillah dapat emas. Luar biasa. Oke. Selanjutnya, Mas Putra nih dari gaya bicaranya ini kayak sudah banyak menangkan pertandingan ya. Boleh cerita Mas Putra? Untuk pengalaman saya sendiri itu karena saya ikut dari kelas 2 SMP itu sudah lumayan lama sih, sudah ada 7 tahun lah ini. 7 tahun ya. 7 tahun berjalan mau ke 8. Nah, pengalaman saya tuh dari remaja. Terakhir itu saya sempat juara juga. Saya mewakili kan asal saya sebelumnya tuh dari Papua. Dari Papua Jayapura. Saya mewakili Papua untuk kejuaraan tingkat nasional Popnas. Pekan olahraga pelajar nasional itu sempat berangkat mewakili Papua di kalau nggak salah itu di Palu. Di Palu, wow, di luar Palu. Biasa. Cuma memang belum rezekinya di situ, jadi saya ini kalah. Jadi yang kedua setelah dari beranjak dewasa itu saya ikut pertandingan di dewasa. Nah, dari remaja ke dewasa itu saya ikut seleksi lagi. Di situ ada seleksi untuk event prapon. Event prapon itu saya seleksi dari kota, provinsi. Nah, dari provinsi itu saya TC untuk mewakili Papua lagi untuk prapon itu. Nah, itu praponnya kemarin itu prapon 2023 di Solo. Di Solo? Iya, di Solo. Nah, itu masih belum lagi rezekinya. Tapi banyak pengalaman itu pasti. Pembelajaran dan pengalaman. Masih belum rezekinya lagi. Terus yang ketiga kemarin terakhir berangkat juga setelah balik dari Solo itu selesai prapon, lanjut jalan ke berangkat ke Papua Baradaya sini ke Sorong untuk kuliah kan. Untuk kuliah tidak lama setelah itu TC lagi ikut kejuaraan Popnas. Ya, banyak juga ya. Nasional. Mahasiswa nasional. Ya. Itu kemarin juga sama belum rezekinya lagi. Tapi itu pengalaman gitu yang ditimbun-timbun gitu. Dan luar biasa. Akhirnya yang kemarin kejuaraan Lantamal juga ikut. Terus yang terakhir kemarin ke Makassar, alhamdulillah berangkat nasional itu bisa bawa pulang juara walaupun memang belum ke intinya yaitu emas. Tidak apa-apa. Iya. Tapi perak luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan. Luar biasa sekali jutaan muda. Jadi memang atlet-atlet yang sudah lahir di Tapak Suci Uni Muda berlaga sampai ke mana-mana keluar dari Papua Baradaya itu memang yang sudah ahli di bidangnya begitu ya, sudah berkali-kali ikut pertandingan. Kalau Kakak Namu bagaimana? Pertandingan ini yang pertama kah atau sebelumnya di PNJ sudah pernah ikut pertandingan? Ke sana ya, saya ikut karate itu saya sudah 1 kali saja. Ada acara yang karate itu saya sudah ikut. Dan di sini itu pertama kali Tapak Suci dan terima kasih ke Mas Asep Joko kasih tahu saya ikut teman-teman ke Makassar. Luar biasa dan pertama kali dan jadi coach. Luar biasa, keren. Kalau Kak Indra bagaimana tuh? Saya sendiri pernah ikut pertandingan itu masih dalam lingkup di Papua Baradaya ya Kak. Saya belum pernah keluar kota. Nah, dalam pertandingan itu saya berkali-kali gagal, saya belum pernah menang Kak. Nah, tapi dari kegagalan itu tidak membuat saya untuk tetap menyala, saya tetap terus berusaha begitu Kak. Dan sampai akhirnya saya dipercayakan sama pelatih itu Mas Asep, bangkitkan saya kalau saya ini bisa. Dan akhirnya di situ saya mencoba dan alhamdulillahnya kemarin pertama kali saya keluar kota dan alhamdulillahnya saya mendapat emas. Mas, luar biasa, boleh kasih tepuk tangan. Aduh, keren sekali nih ya teman-teman UKM Tapak Suci. Nah, rata-rata juga teman-teman ini masih mahasiswa sekarang. Ada yang dari akuntansi, ada dari agribisnis, alumni Penjas, Namu dari pendidikan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sih kawan muda ini juga penasaran bagaimana menjaga keseimbangan antara waktu kuliah dan juga waktu di UKM? Gimana tuh? Ada yang mau coba jawab duluan?
Kakak Arbaya mungkin yang senyum-senyum sudah alun itu, jadi boleh. Silakan Kakak. Kalau menurut saya latihan dengan kuliah, kalau ada jam kosong ikut latihan, kalau ada kuliah ya tetap kuliah. Kuliah tetap kuliah. Oke, Lur. Sambil ini ya, kayak baku kasih samakan jadwal begitu mungkin ya, kalau ada free. Oke, selanjutnya Kakak Indra, boleh. Kalau saya sendiri jadwal latihan saya sama mata kuliah di kelas itu tidak bertabrakan ya Kak. Jadi terkadang kalau misalnya ada kelas siang nih, jadi itu saya dari rumah sudah bawa baju latihan. Selesai kelas, saya sholat dulu di masjid, baru ganti baju dan lanjut latihan. Lanjut latihan, wah luar biasa perjuangannya ini. Kalau Kakak Namu bagaimana? Saya sendiri itu saya lihat di jadwal saja. Ada waktu, ya saya ikut latihan. Tapi tidak ada waktu, fokus. Saya tidak ikut, tapi saya sendiri latihan. Sendiri latihan? Wow, ya, luar biasa. Video saja. Teman-teman ada latihan, saya sendiri. Luar biasa, latihan sendiri. Kalau Kakak Putra bagaimana nih? Kalau untuk saya sendiri Kenapa Indra? Kalau untuk saya sendiri mungkin ada 1-2 hari kayak terkendala sama jam kelas, kayak hari Kamis, kalau nggak hari Kamis ya hari Sabtu. Itu ini apa namanya nih, saya lebih utamakan untuk kuliah. Untuk kuliah. Cuma saya tidak meninggalkan latihan, saya tetap ambil jatah di rumah walaupun hanya push up, sit up, itu juga termasuk latihan. Siap. Luar biasa teman-teman. Aduh, saya ini pikir tadi mungkin jawabannya tuh kayak utamakan kuliah, latihan nanti dulu, tapi mereka latihan sendiri. Itu luar biasa sekali. Kalau berarti memang teman-teman ini serius begitu ya, serius sama UKM Tapak Suci. Sekarang untuk Namu nih, Namu kan jadi coach, ini paling menarik sekali nih. Kira-kira ada pelajaran paling berharga tidak waktu menjadi coach di sana? Mungkin ada kenalan baru atau teman-teman baru pada saat jadi coach juga, boleh diceritakan? Dari di sini atau di Makassar Cup? Ya, itu banyak itu banyak pelatih. Berbicara dan makasih ke Mas Joko dan Mas Asep, mereka berbicara bahasa. Bahasa. Itu dari orang Papua Nugini. Mereka kaget itu pasti. Terus bagaimana respon mereka pas tahu nih? Mereka berbicara ke saya, ayo kamu dari Papua Nugini. Bagaimana kamu ikut Tapak Suci? Tidak, saya mahasiswa di Unimuda. Saya ikut Tapak Suci dan saya dan teman-teman datang ke sini. Acara di sini. Berarti banyak kenalan itu. Sudah banyak teman di sana pasti. Sesama pelatih. Luar biasa. Dengan siswa juga. Siap. Nah, ada tidak teman-teman harapannya ke depan begitu untuk Tapak Suci, atau mungkin ada dalam waktu dekat ada kejuaraan-kejuaraan lain yang mau diikuti? Harapannya ke depan, boleh Kakak Arbaya? Suaranya mungkin boleh agak batariak sedikit begitu. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, karena Tapak Suci ini sangat bagus karena membawa kita ke kejuaraan-juaraan. Jadi harapan saya jika teman-teman niat atau ingin bergabung, bisa bergabung di Tapak Suci. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Kalau Mas Putra boleh. Untuk apa tadi? Harapan. Kedepannya semoga ini sih, teman-teman dari Unimuda yang sudah ada di Unimuda yang belum bergabung di Tapak Suci bisa ikut bergabung dengan kita latihan. Kita tidak mengharuskan kalian untuk punya baju atau apapun itu, bayar atau apapun itu, tidak. Kita latihan sama-sama di sini, tidak ada baju, kita pakai pakaian olahraga. Jadi kita sama-sama maju untuk kedepannya. Namanya saja Unimuda, berarti mahasiswa yang punya jiwa-jiwa muda lah, semangat yang muda. Jadi semoga teman-teman yang belum bergabung atau nanti tahun berikutnya ada mahasiswa yang ingin masuk Unimuda bisa langsung bergabung aja di Tapak Suci. Dan harapan kita semoga kita di sini tuh juga terkendala alat-alat juga, Kak. Masih kayak ada yang rusak, belum belum bisa sesuai untuk, begitu ya. Belum sesuai.
yang lengkap juga kurang lengkap juga. Mungkin apa namanya, dengan itu bukan jadi kendala untuk kita. Benar. Cuma semoga kedepannya kita bisa berjuang bersama-sama di sini. Iya. Siap. Ini nanti bisa disupport juga ya, lebih dapat support. Oke, Kakak Indra, kira-kira ada tidak kejuaraan lain lagi yang mau diikuti nih dalam waktu dekat? Wah, kebetulan nih Kak, jadi kita tanggal 25 ini nanti kita akan mengikuti Kapota Yuda 1 Kak. Nah, ini diselenggarakan di IAI nantinya, dan alhamdulillahnya kawan-kawan ini lagi Kak, kami akan berlaga lagi, bertanding lagi. Nah, siap. Jadi kepada teman-teman semua mohon doa dan dukungannya, semoga kita dapat meraih emas itu lagi. Amin. Pasti. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Oke, teman-teman. Terakhir mungkin dari Coach Namu mungkin boleh kasih pesan-pesan buat mahasiswa atau buat adik-adik Tapak Suci lainnya, mungkin kasih semangat, kasih spirit, boleh silakan biar mereka rajin latihan gitu, semangat latihan. Boleh. Kasih Motivasi Pak. Iya. Oke, saya sendiri dan teman-teman, saya mau berbicara itu saya mau berbicara mix bahasa Inggris juga boleh. Mix bahasa Inggris juga boleh. Saya mau berbicara Tapak Suci Uni Muda bisa juara 1. Ya. Luar biasa. Kalau dari Kakak Arba ya, ada tidak pesan-pesan, kemudian dukungan, motivasi buat teman-teman atlet lainnya? Boleh, silakan. Buat saya, teman-teman yang tidak terpilih dan terpilih, yang tidak terpilih jangan patah hati, latihan terus, tetap semangat. Yang terpilih semoga bisa mendapatkan juara 1. Oke, amin. Kalau dari Kakak Indra, silakan. Dari saya, tidak ada hasil yang indah tanpa usaha yang keras. Jadi untuk teman-teman semua, entah itu yang akan bertanding maupun yang baru akan bergabung, kalian harus tetap punya semangat yang berkobar-kobar, karena kita di ITS itu kan maksudnya latihan ini butuh fisik yang kuat ya. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri kan biasanya perempuan itu tidak semuanya punya hobi atau punya passion di Tapak Suci yang berguna dengan fisik. Nah, jadi kesempatan buat teman-teman di Uni Muda juga. Nah, kebetulan kan saya sudah semester akhir nih Kak. Nah, jadi kemungkinan saya tidak tidak mewakili Uni Muda lagi. Nah, jadi kesempatan teman-teman nih bisa bergabung di UKM Tapak Suci, lalu berlatihan sama-sama teman-teman di sini, dan kemudian bisa mengikuti juara-juara atau kejuaraan atau event-event yang akan nantinya datang dan mewakili Uni Muda. Oke, luar biasa. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Seru sekali podcast hari ini kawan muda bersama dengan UKM Tapak Suci. Intinya tuh latihan yang keras, juga konsisten, fisik, mental kita juga semuanya dilatih di sini, dan memang latihan di sini seru ya, mas-masnya seru tadi pembukanya karena mas-masnya seru. Saksikan terus video podcast kita di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih banyak. Terima kasih.